Halo anak-anak, kali ini kita belajar tentang penyebab pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai dengan pembunuhan ataupun penyiksaan dan sebagainya. Kali ini kita akan belajar faktornya. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku atau diri sendiri si pelaku pelanggaran HAM. Yang pertama itu dari faktor internal adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Jadi, faktor internal dari pelanggaran HAM itu ada 3. Yang pertama tadi, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sedangkan yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Ini adalah faktor-faktor internal yang menyebabkan pelanggaran HAM tersebut. Jadi, Ibu harap anak-anak Ibu di kelas 11 tidak ada yang seperti ini, sehingga HAM yang ada di Indonesia itu dihargai dan dihormati. Kita masuk ke faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Kalau yang tadi adalah faktor internal yang dimana itu dari diri sendiri atau dari diri si pelaku HAM. Sementara di faktor eksternal itu anak-anak itu adalah dari orang lain atau bisa dikatakan pengaruh orang lain atau sekelompok orang yang ingin melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para penguasa yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Jadi, penyalahgunaan kekuasaan ini juga sangat berdampak kepada pelanggaran HAM ya untuk anak-anak Ibu. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Seringkali kita temukan bahwa banyak yang mengatakan bahwa penegak hukum itu tidak adil, yang dimana banyak pelanggaran HAM namun tidak dihukum secara adil seperti itu. Jadi, aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadikan pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Jadi bisa dikatakan anak-anak pelanggaran HAM, si pelaku pelanggaran HAM ketika tidak merasakan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan akan melakukannya lagi. Jadi hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat umum lakukan. Makanya aparat penegak hukum yang tidak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentu pernah mendengar atau pernah melihat terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dan jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu,
kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Jadi untuk anak-anak ibu, jangan terlalu berlebihan dalam memakai atau melakukan yang namanya teknologi seperti Facebook, Instagram, Twitter. Kalian harus menjaga diri kalian, jangan sampai berlebihan dalam melakukannya. Dan yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Sampai di sini materi kita. Ibu mohon kepada kalian pahami materi ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.